Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di Fluzo Channel. Kali ini kita akan membahas konten tentang lihat saja nanti. Dan sebelum kita mulai membahas tentang kontennya, kita mulai dulu intronya. Halo teman-teman Fluzo, berjumpa kembali di Fluzo Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teori catur. Teori ini khusus saya berikan untuk teman-teman yang masih pemula di catur. Karena banyak yang saya lihat, banyak juga yang tidak mengerti bagaimana cara menskakmat lawan dalam kurung raja tunggal menggunakan benteng dan raja. Jadi di atas papan catur, buah kita hanya tinggal benteng dan raja. Buah lawan itu hanya raja tunggal. Banyak yang saya lihat skak terus, skak. Jadi ibaratnya putih nggak tahu tujuan bagaimana cara menskakmatnya. Andai saja putih tahu teori untuk membunuh raja hitam, tidak perlu berpikir lagi untuk membunuh atau menskakmat raja hitam karena teorinya sudah ada. Nah, pada kali ini saya akan membahas teori bagaimana membunuh atau menskakmat raja tunggal menggunakan raja dan benteng. Oke, caranya sangat sederhana sekali. Oke, posisi seperti ini. Sebenarnya apa yang saya ajarkan kali ini memerlukan waktu yang cukup lama. Sebenarnya ada trik yang lebih simpel, tapi dikarenakan ini untuk teman-teman yang pemula, makanya saya berikan dulu trik yang seperti ini. Intinya teman-teman mengerti dulu bagaimana teorinya, bagaimana rumusnya. Nanti kalau seandainya teman-teman udah bisa, udah mahir, nanti baru kita akan membahas bagaimana trik cepatnya. Nah, jadi sengaja saya berikan di sini trik yang dalam tanda kutip agak sedikit ribet tapi mudah dimengerti. Oke teman-teman. Nah, pertama kita lihat posisinya dulu. Anggap posisi awal seperti ini. Oke. Nah, benteng itu tugasnya membatasi. Yang perlu teman-teman ingat, yang pertama benteng yang kita gerakan. Yang pertama benteng yang kita gerakan. Tugas benteng adalah membatasi. Membatasinya itu seperti apa? Sekarang teman-teman ingin menskakmat raja ke arah mana? Intinya sekarang kita memojokkan raja. Jadi ada 4 sisi di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Apakah teman-teman ingin memojokkan rajanya ke sini atau ke sini? Atau ke sini, atau ke sini. Nah, itulah tugas benteng. Nah, sekarang kita lihat, benteng kita berada di sini. Yang lebih enak kita memojokkan rajanya ke arah sebelah sana. Logikanya, kalau kita taruh benteng di sini, apakah raja lawan akan bisa masuk ke sini? Jawabannya tidak. Dia pasti ke sini ngejar benteng. Ya, kita lari ke sini. Otomatis kita memojokkannya ke arah sana. Oke, mungkin teman-teman di sini masih ngambang apa maksud saya. Sekarang kita langsung ke prakteknya aja. Nanti di perjalanan praktek saya yakin teman-teman akan paham apa yang saya maksud. Oke, sekarang posisi seperti ini. Sekarang kita akan memojokkan raja ke sebelah ujung. Oke, sekarang hitam berjalan. Hitam ke sini. Nah, sekarang putih yang pertama melangkah itu adalah benteng seperti yang sudah kita bahas tadi. Benteng membatasi. Benteng jalan ke sini. Jangan skak, jangan salah, tapi ke sini aja. Tujuannya apa? Tujuannya agar raja hitam tidak bisa masuk lagi ke sini. Berarti petak raja hitam hanya di sini aja. Oke? Ingat, pertama tugasnya benteng membatasi. Itu tugas pertama dulu kalau kita megang putih. Nah, sekarang langkah hitam. Hitam jalan ke sini. Nah, di saat hitam sudah benteng kita sudah membatasi, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kejar dengan raja. Yang pertama benteng membatasi, yang kedua kejar dengan raja. Benteng sudah membatasi, sekarang kejar dengan raja. Kejar. Kita harus mengejar raja lawan dengan benteng. Oke, sekarang giliran hitam. Hitam langkah seperti ini. Apakah kita tetap mengejar dengan raja? Tidak mungkin, otomatis ini kita mati. Nah, sekarang karena benteng terancam, benteng harus lari. Benteng harus lari, tapi nggak boleh meninggalkan garis yang sudah dibikin. Sekarang benteng telah membuat garis di sini. Artinya garis yang di sini, garis yang sudah dibikin benteng ini membuat raja hitam tidak mungkin melewati garis tersebut. Oke, ini adalah garis yang telah dibikin benteng.
Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau benteng terancam seperti ini, benteng lari, tapi tidak boleh meninggalkan garis yang telah dibikin. Ya udah, caranya gini, lari ke ujung. Garisnya tidak ditinggalkan benteng, garisnya tetap, tapi benteng lari ke ujung. Raja hitam tetap tidak bisa ke sini. Oke, sekarang hitam ke sini. Ya udah, kejar, dekatkan. Kalau seandainya hitam ke sini, ya kan? Apakah kita tetap kejar dengan raja? Tidak. Kalau hitam lari ke sini, kita balik ke langkah nomor 1. Batasi dengan benteng. Karena raja sudah mempunyai jalur bebas di sini, raja lawan. Kita batas di sini. Kita balik ke langkah nomor 1. Batas di sini. Benteng membatasi. Otomatis langkah raja semakin dipersempit. Yang awalnya mempunyai 4 petak di sini, sekarang hanya 3 petak di sini. Oke? Sekarang lanjut ke hitam langkah seperti ini. Kita kejar dengan raja. Nah, sekarang pertanyaannya, raja ada untuk mendekatkan raja kita ke raja lawan, raja kita mempunyai 2 langkah. 2 pilihan langkah. Yang pertama langkah ke sini, tepat depan raja, atau langkah di sini. Nah, ini kita masuk ke langkah nomor 3, teman-teman. Kita ulang lagi. Langkah pertama, batasi dengan benteng. Langkah kedua, kejar dengan raja. Nah, ini yang ketiganya. Nah, yang ketiga, buat lawan, maksudnya buat raja lawan agar mensejajarkan dirinya ke raja kita. Ingat, buat raja lawan agar mensejajarkan rajanya dengan raja kita. Intinya harus lawan yang membuat sejajar dengan kita. Kalau kita langkahnya ke sini, ini yang bikin sejajar kita apa lawan? Kita kan? Berarti salah. Yang bikin sejajar harus lawan. Jadi kita harus ke sini. Dengan harapan nanti raja hitam melangkah seperti ini. Kalau udah langkah seperti ini, sudah masuk ke poin nomor 3. Bikin raja lawan agar sejajar dengan raja kita. Oke, kita coba ke sini. Dia ke sini. Nah, kalau sudah raja lawan membuat sejajar dengan raja kita, kita masuk ke poin keempat. Poin keempat adalah ska dengan benteng. Kalau sudah sejajar, ini poin ketiga sudah masuk. Raja lawan membuat sejajar dengan raja kita, masuk poin keempat, ska. Pilihan raja lawan itu hanya ke belakang, ke sini nggak mungkin, ke sini nggak mungkin, ke sini nggak mungkin, ke sini nggak mungkin. Otomatis harus ke belakang, ke sini atau ke sini. Ya, kalau dia ke sini, otomatis benteng sudah membuat lajur lagi, membuat baris lagi di sini. Otomatis langkah raja lawan itu hanya tinggal 2 petak, yang semula 4 jadi 3, tinggal jadi 2. Jadi raja semakin terpojok ke samping. Berarti langkah ke sini ya. Nah, pertanyaannya kalau dia langkah ke sini gimana? Kan ini terancam nih. Kita langsung balik ke poin nomor 3. Kalau benteng kita terancam, benteng kita lari sejauh mungkin, tapi tetap di dalam baris yang telah dibikin. Dalam garis yang telah dibikin. Jadi kita lari ke ujung, tapi tetap dalam garis. Garisnya enggak ditinggalkan. Oke? Nah, sekarang hitam lari ke sini. Nah, langkah kita selanjutnya? Mengejar dengan raja. Raja kita ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Kemana? Ke sini nggak mungkin. Yang membuat sejajar itu harus lawan, kita nggak boleh. Kalau ke sini ya dia lari ke sini kan tambah jauh. Jadi jalan yang terbaik adalah ke sini. Dengan harapan dia ke sini langsung ska ya. Oke, kita ke sini. Kalau lawan ke sini, kita otomatis ska langsung kan? Otomatis dia lari ke belakang nih, harus ska. Kalau dia lari ke sini, ya udah gampang, kita kejar lagi. Berharap dia lari ke sini. Untuk kita ska selanjutnya. Ya dia nggak mau, dia ke sini. Ya udah kejar lagi aja. Oke, sekarang hitam jalannya cuma 2. Cuma 3 ya. Sini, apa sini? Kalau dia langkah ke sini, langsung kita batas. Seperti teori kita tadi. Kalau dia ke sini, langsung kita batas. Nah, kalau dia ke sini, ya gampang, kita tinggal ska. Ya kan? Nah, dia mundur ke sini. Nah, sekarang kita kejar dengan raja, karena benteng sudah membuat garis. Nih. Kita ke sini apa ke sini? Ya ke sinilah. Seperti teorinya, kita nggak boleh bikin sejajar. Harus lawan yang bikin sejajar. Ya ke sini. Kalau dia ke sini langsung ska. Kalau dia ke sini, ya
ya langsung kejar. Di sini kejar lagi, ke sini kejar lagi, ke sini jangan kejar. Kalau kita kejar, ini kita mati. Benteng kita lari sejauh mungkin, tapi tetap dalam garis yang telah dibikin. Garisnya ini, oke, ke sini. Nah, dia langkah ke sini, kita tetap kejar. Dia langkah ke sini. Apakah kita harus langkah ke sini? Ingat, kita tidak boleh membuat sejajar. Harus lawan yang bikin sejajar. Kalau raja ke sini, kita menyalahi teori. Karena kita yang bikin sejajar itu nggak boleh dalam teori bikin skakmat ini. Kalau kita ke sini, ini juga menyalahi teori. Karena kita menjauhi. Karena teorinya adalah mendekatkan raja kita ke raja lawan. Karena raja lawan itu kita kejar. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau di sini salah, di sini salah? Langkah satu-satunya adalah langkah buang tempo. Langkah seperti apa? Langkah yang bisa kita langkahkan tapi tidak mempengaruhi bentuk bangunan. Seperti contoh, kita langkahkan benteng seperti ini, satu peta aja. Bentuk bangunan nggak terpengaruh, teman-teman. Nggak terpengaruh. Jadi di sini, ya udah, kita udah langkah, raja kita udah standby nunggu dia di sini. Kalau di sini nggak langsung skak. Di sini kan langsung skak. Ya mati, ya mati. Nah, tapi dia misalnya lari ke sini. Ya udah, kita kejar ke sini aja. Nah, ya satu-satunya langkahnya apa? Ya ke sini, nggak ada lagi. Nah, mau nggak mau dia harus bikin sejajar. Ya udah, skak. Langkah terakhir, mat, skak mat, nggak ada lagi. Jadi untuk bentuk bangunan skak mat raja benteng ini adalah pelajaran dasar sekali membunuh raja lawan dalam kurung raja tunggal menggunakan raja dan benteng kita. Ini pelajaran sangat dasar sekali yang harus teman-teman tahu untuk bermain catur. Karena banyak yang saya lihat di kejuaraan-kejuaraan tingkat pemula, ini bahkan bingung sampai remis karena nggak ada langkah lagi. Sayang rasanya teman-teman, kita punya benteng, sementara lawan kita raja tunggal, kita nggak bisa bikin skakmatnya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mempelajari ini, hafalkan ini, dicobakan ke adiknya atau temannya, sehingga teman-teman hafal. Nanti kalau sudah hafal, kita akan membahas bagaimana cara cepatnya. Karena ini caranya memang menggunakan banyak langkah. Yang ditakutkan nanti kalau sudah, ini kan ending ya teman-teman. Kalau ending, nanti waktu kita sudah kritis, agak susah kita mengejar waktunya. Takutnya kita habis jam. Tapi untuk teori dasarnya nggak ada salahnya. Ini kita hafalkan dulu di pikiran kita. Kalau sudah hafal, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara cepatnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dengan Fluzo Channel. Sampai jumpa kembali.